وعلى القد التجاني كيف لا وهو إمام حب الأقطاب بالزمان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد ngasih amalan ke apa? Aduh. Keluar dulu Mas Ahmad. Keluar Mas Ahmad, keluar dulu. Hasim dia. Lah, Mas Hikam. Keramat. Kayak Hasim. Bukan, guru kita itu. Keluar dulu. Keluar Mas Ahmad. Mas Asmone, keluar dulu. Jangan ganggu. Keluar dulu. keluar dulu. Kalau kita larang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إني أستودعك جميع ما أنظر في هذا الكتاب حتى ترد علي في وقت احتياجي إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة أي هذه مقدمة من البين أن ذلك الفريق قد أسرف في الأمر وجار في حكمه على الوالد الكريم وتغدى حده وضاق به علمه وحبسه ضعف المحبة. من البين sudah jelas anna dzalikal fariq, bahwasanya kelompok itu, anna dzalikal fariq yaitu kelompok yang mengatakan atau yang menuduh bahwa
kedua orang tua Nabi itu tidak selamat. Mudah-mudahan kita selamat dari kelompok ini. Kelompok ini telah qad asrafil amri, sungguh telah asrafa fil amri, melampaui batas di dalam hal ini, di dalam urusan ini. Wajah rafiqmi, dan beraninya menghukumi kelompok ini atas orang tua Al-Karim, orang tuanya Nabi Muhammad yang maha mulia. Wa ta'adda haddah, melampaui batas. Wa daqa bi'ilmu, dan ilmunya tentang menghukumi kedua orang tua Nabi itu ilmunya sangat sempit sekali. Tidak hanya sempit, wa habasahu da'ful mahabbah. Sebenarnya kelompok-kelompok itu da'ful mahabbah, cintanya kepada Nabi Muhammad atau cintanya dia itu sangat lemah sekali. Wa khanahu fahmuhu, dan juga pemahamannya telah terkhianati. Alladzi lam yutanawwar yunawwir lam yutanawwar bi anwaril wuslatil muhammadiyah, di mana paham mereka itu, pahamnya kelompok tersebut tidak tercerahkan, tidak tersinari dengan cahaya-cahaya al-wuslal Muhammadiyah, cahaya-cahaya Muhammadiyah. Fakana alaihi ayyahkuma binajatil walidil karim. Fakana alaihi, hingga mereka itu menghukumi, sangat lantang sekali mereka ini menghukumi tentang binajatil walidil karim wal walidatil karimah. Mereka memberikan hukum, memberatkan hukum atas keselamatan orang tuanya Nabi Muhammad SAW, ayah, handanya dan ibundanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini mereka sangat keras, sangat tidak cocok ketika bahkan mereka menentang ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan hukum akan keselamatan kedua orang tuanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladaini huma sababu sa'adati dalikal qaum bi'ajma'iha bihukmi ma warda min hadis al-ihya al-mu'tadadi biwurudihi min tariqin akhara kama sayati wa bil qaidatil muqarrara inda ahli millah. Dan juga mereka itu tidak menerima, bahkan berat terhadap hukum yang ada daripada, yang berdasarkan daripada hadis Ihya al-muqtadadi, yang menjadi pedoman atau yang kuat, yang menjadi sandaran biwurudihi, dengan adanya hadis tersebut min tariqin akhar kama sayati wa bil qaidatil muqarrarah, dan dengan kaidah yang sudah disepakati inda ahli millah, wa in kana dha'ifan, meskipun ada yang menganggapnya dhaif, ala anna ba'dal ulama, bahwasanya sebagian ulama zahaba ila tasahih sanadihi, memberikan penjelasan tentang keabsahan sanad hadis Ihya tersebut. Di antaranya yang memberikan tashih, yang menganggap sahih hadis Ihya. Hadis itu maksudnya hadis yang menjelaskan bahwa ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan dan kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya wa minhum al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami wa in radda alaihi az-Zarqani fi syarh al-Mawahibi
بما نقل عن السيوطي وسيوافيك. قال فإن السيوطي غاية ما وصل إليه أن الحديث ضعيف، واتفاق الحفاظ على العمل بداية في الفضائل والمناقب، وهذه مسألة اتفاقية لا نزاع فيها عنده. ورد على من قال بوضعه بما هو أوضح من شمس الرابعة راجع الزرقاني على المواهب، فعندك بذلك الفريق علمهم علمهم بإحياء الوالدين الكريمين، فلا يدق معرفتهم بحال أهل الفترة، فإنه المعول على عند أهل الحق كما سيوافيك. وكما نص عليه علماء التوحيد من الأشاعرة bahwasanya annahum najuna wa in ghayyaru wa badalu wa abadul asnam wal walidanil karimani, sedangkan kedua orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata fil fatrah bitifaq. Kedua orang tuanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada zaman fatrah. Menurut sepakatan ulama telah sepakat bahwa kedua orang tua Nabi itu meninggal dalam keadaan fatrah. Fatrah itu dalam keadaan posisi kosong daripada Nabi. Jadi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, nah setelah itu belum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad masih kecil dan ibunda Nabi Muhammad wafat tidak lama dari lahirnya Nabi Muhammad, dan sebelumnya juga ayahandanya wafat duluan ketika Nabi Muhammad berada di kandungan ibundanya yang tercinta. Artinya kedua orang tua Nabi ini wafat dalam keadaan fatrah, dan dalam keadaan fatrah itu ulama sepakat mereka yang wafat dalam keadaan fatrah ini tidak terbebani oleh hukum-hukum syariat, karena belum lahirlah atau belum terutuslah seorang rasul yang menyeru akan Allah Subhanahu wa taala, akan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ala annahuma ma balawa sinnan ya'ulu alaihi fi mutalati akhbari rusul an baisabiqin wa qad nasha'a fi jihatin lam yab'ats minha rasul, karena keduanya itu hidup fi jihati lam yab'ats minha rasulun, yaitu hidup pada masa di mana seorang rasul belum diutus pada masa fatrah tersebut. Waqad indarasat akhbarul mutaqaddimin idzaka wa satattalu insyaallah ala haqqi dzalik. Al-kalamu ala ahli fatrah, pembahasan tentang ahli fatrah. Minal ma'lumil muttafaq alaih, sudah diketahui dan telah disepakati para ulama annal fatrah bi fathil fatrah wa sukunita tutlaku, diucapkan masa fatrah itu diucapkan alama bainar rasulain, atas masa di antara kedua rasul. Itu fatrah itu, masa fatrah itu masa di mana antara rasul yang pertama dengan yang kedua ini ada jeda, seperti masanya setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Lah Nabi Isa setelah itu diangkat oleh Allah, dan setelah Nabi Isa diangkat ini disebut masa fatrah. Tidak ada yang membimbing umat menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi Muhammad diutus. Dan di masa fatrah ini bagaimana? Qala sahibul Mukhtar, menurut ulama yang memiliki kitab Al-Mukhtar, al-fatratu ma bainar rasulaini min rusulil azza wa jal. Fatrah itu adalah masa di antara kedua rasul daripada utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'lam anna ahlal haq, dan kamu akan tahu bahwasanya ahlul haq ala anna ahlal fatrah. Ulama ahlul haq sepakat bahwasanya ahlal fatrah, orang yang hidup di masa fatrah tersebut, di masa zaman
yang berada di antara dua rasul tersebut secara umum mereka najun, mereka itu dianggap orang selamat. Jadi orang yang hidup di masa fatrah itu dianggap orang selamat. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang ngebimbing. Risalah kenabian, ajarannya Allah Subhanahu wa taala belum tersampaikan kepada mereka, sehingga mereka dianggap najun, orang yang selamat. Walau ghayyaru wa baddalu wa abadul asnam, walaupun seandainya ahlul fatrah itu mereka merubah agamanya, menyembah berhala dan semacam itu, dianggap selamat. Kenapa? Karena mereka belum terbebani hukum-hukum syariat, belum terbebani hukum-hukum yang dibawa oleh nabi-nabi, kecuali sudah ada nabi seperti Nabi Muhammad sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan hukum-hukum Allah telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka ketika ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman akan ajaran Nabi Muhammad, maka mereka bukan dianggap fatrah, tetapi dianggap sebagai orang yang menolak akan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqal al-allam al-laqani wal-allama al-amin al-amir. Qala allama Abdussalam al-Laqani, berkata al-alim allama Abdussalam al-Laqani fi syarihi, dalam kitab syarahnya ala jawharatin walidihi inda qalil musannafi atau musannifi fa kullu man kullifa syar'an wajaban ila akhirih. Faman lam tabluhud da'wah, barang siapa yang belum tersampaikan dakwah, risalah, kenabian, ajakan mengenal Allah, orang yang tidak mendapati dakwah, tidak sampai kepadanya dakwahnya seorang rasul, la yajibu alaihi ma dzukira 'alal asah wala yu'adzabu, maka mereka tidak bisa kemudian, orang yang belum tersampaikan misi dakwahnya seorang rasul kepada suatu penduduk atau kepada suatu kaum, maka kaum ini menurut ulama ulama yang sahih, mereka tidak bisa disiksa, wala yadkhulul jannah, dan juga mereka juga tidak bisa kemudian dimasukkan ke surganya Allah. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atsa rasulan." Tidaklah kami akan mengazab sekelompok kaum hingga kami mengutus seorang rasul. Jadi ketika masa itu belum ada seorang rasul, belum datang seorang rasul yang mengajak, menyeru kepada Allah, mengesahkan Allah, mengajak syariat-syariatnya Allah, belum tersampaikan dakwah tersebut karena belum ada rasul, maka orang itu tidak bisa kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia melakukan hal-hal yang seumpamanya melanggar akan syariatnya seorang rasul. Intaha minhu bihurufi. Artinya begitu. Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atsa rasulan. Dan kita tahu kedua orang tua Nabi Muhammad wafat sebelum Nabi kita diutus menjadi seorang rasul. Karena Nabi kita masih kecil, masih balita. Dan Allah mewafatkan keduanya ketika Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul. Maka kedua orang tua Nabi dipastikan selamat. Selamat, bagaimana tidak akan selamat? Beliau adalah orang tuanya seorang nabi yang paling mulia. Bahkan malaikat pun, bahkan para rasul pun mencintai nabi kita. Bahkan Nabi Adam pun bertawassul dengan nabi kita. Saking dari mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa saqaba dzalika naqala al-Hafidz Ibnu Hajar
Juga Imam Al-Hafidh Ibn Hajar menukil anna ahlal fatrah yumnahuna yawmal qiyamah faman ajaba naja wa man la fala walakin raddaun al-allama al-amir fil hasyah wa qala hadha muqabil asqultu li'annahu yusadimu sarih al-ayat qala al-allamatu al-amir fil hasyati huna wa ba'du فكلام ابن حجر هذا مقابل للأصل كما في حاشية الشهيد والحق. Maka menurut pendapat yang hak, anna ahlal fatrah najuna, bahwa orang yang hidup di masa fatrah, di masa kekosongan daripada risalah kenabian, belum ada nabi, ia hidup di masa yang belum diutusnya seorang nabi, maka ahlul fatrah itu najun, mereka semua itu adalah selamat, tidak akan masuk neraka, akan selamat semuanya. Wa atlaqul a'immah, bahkan ulama-ulama sepakat mengatakan, memutlakkan mereka siapa saja. Intinya siapa saja yang hidup di masa fatrah itu, mau dia beriman kepada Allah atau maupun dia tidak beriman kepada Allah karena belum ada seorang nabi, maka mereka semua selamat. Walau bedalu wa wayyaru, sekalipun mereka mengganti agama mereka, merubah ajaran Allah, wa abadil asnam, meskipun mereka menyembah berhala, karena mereka belum tersentuh oleh misi risalah kenabian seorang nabi, karena mereka belum mengenal ajaran Allah lewat para rasul, karena belum ada nabi. Kecuali sudah datang nabi seperti masanya Nabi Nuh, Nabi Musa mengajak kepada kaumnya, kemudian kaumnya tidak menerima ajakan Nabi Musa, maka itu bukan ahli fatrah. Ahli fatrah itu mereka yang hidup di masa di mana pada masa itu belum ada seorang nabi, belum ada seorang rasul. Walau badal wa ghayru wa abdul asnama kama fil hasyatil malawi wa ma warada fi ba'dihi min al-'adab imma annahu ahad la yu'arid al-qat' aw annahu lima'nan yakhussu dhalika al-ba'd ya'lamu Allah ta'ala. Maka idza kana hadha fil fatrati umuman, kalau ini ahlul fatrah secara umum, mereka itu yang hidup di zaman fatrah, di masa fatrah kekosongan daripada seorang rasul, mereka semua dianggap selamat. Fa'aula najatu walidayhi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih adalah kedua orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yahillu illa fi syarifin indallahu ta'ala wasyaraf la yujami' kufran. Maka fa innahu la yahillu illa fi syarifin indallah, maka kedua orang tua Nabi itu dianggap orang mulia di sisi Allah, dan orang yang mulia la yujami' kufran, tidak akan mungkin sepakat dengan kekufuran. Orang yang mulia tidak akan sepakat dengan kekufuran. Qala al-muhaqqiquna laisa lahu abun kafirun, maka ulama muhakkik mengatakan bahwa seorang rasul tidak akan memiliki orang tua yang kafir. Sejak Nabi setelah Nabi Adam, Nabi Sis dan nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Ibrahim pun ayahnya tidak tergolong orang yang kafir. Terus bagaimana dengan Azar yang disebut oleh Al-Quran? Wa amma Azaru fakana ammu Ibrahim. Azar itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim. Azar itu adalah ammu Ibrahim, pamannya Nabi Ibrahim. Fada'ahu bil'ab ala adatil Arab. Kemudian kenapa disebut bapak? Disebut bapak itu karena kebiasaan orang Arab menyebut paman itu dengan sebutan seorang bapak. Karena paman itu juga posisinya sama seperti seorang bapak. Tapi bapaknya Nabi Ibrahim bukan Azar, karena seorang nabi tidak ada satupun dari seorang nabi yang ayahnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesepakatan para ulama. Maka Azar yang
yang benar-benar disebut dalam Al-Quran itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tetapi adalah merupakan pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Au abuhu fayakun haddun jiddan lin Nabi. Walam yasjud li sonam, dan tidak ada seorang ayah atau bapaknya seorang nabi itu tidak ada yang menyembah berhala. Walam yasjud li sonam, bal kana yasna'uhu liqaumihi falamma a'ana ala ibadihi asnadaha lahu wa qala lima lam ta'bud wa ma fil fikr adab annahu ma mata ala al-kufri fa imma madsusun alaihi bal nuzi' أو في نسبة الكتاب من أصله أو يقول بأنه ما مات في زمن كفي بمعنى الجاهلية وإن كان ناجينا وغلط على ومن العجائب ما نسب له مع ذلك من إيمان فرعون اغترارا بالظواهر في ذلك. ويرحم الله البوصيري حيث يقول لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. وأما ورد من نحيه على استغفار لهما أو نحو بذلك فمحمول على أنه قبل إخباره بحالهما أو لئلا يقتدى به أولاد من مضى من الكفار الإسرائيليين ونحوهم على أنه قيل أحياهم الله تعالى زيادة في الفضل وآمن به. أنشد الغيث في المولد للحافظ الشمس بن ناصر الدين الدمشقي حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا فأحيا أمه وقد أباه لإيمان به فضلا منيفا فسلم بالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا حبه الله فأحيا أمه. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada Nabi Muhammad mazida fadlin, memberikan anugerah yang bertambah, tambahnya anugerah. Allah ta'ala memberikan tambahan anugerah ala fadlin atas anugerahnya, wa kana bihi raufan fa ahya ummah, maka dengan anugerah itu Allah menghidupkan ummahu, ibunya Nabi Muhammad, wa kaza abahu, begitu juga orang tua ayahnya, untuk beriman untuk beriman kepada Nabi Muhammad fadlan munifa, sebagai anugerah yang lurus. Fasallama fal qadimu bina qadirun wa in kana al-hadithu bihi da'ifan. Kalamul 'allama al-Bajuri 'ala al-Jawhara. Qala al-'allama al-Bajuri fi hasyati 'ala al-Jawharati fi hadha al-maqami ma nasu wal tahqiq kama naqalahu al-'allama al-Malawi anil abi fi syarhi Muslimin khilafan lin-Nawawi annahu la budda min buluwi da'wati ar-rasul alladhi ursila ilayhi fal madhhabul haqq anna ahlal fatra bifadil fa'wahum man kanu baina azmatir rusul aw fi zaman ar-rasul alladhi lam yursal ilaihim najun. Jadi ahlul haq sepakat bahwa ahlul fatrah yang berada, mereka yang hidup di antara zamannya seorang rasul atau berada di zaman seorang rasul, lam yursal ilaihim, di mana para rasul belum diutus untuk mereka suatu najun, orang-orang yang selamat. Wa in badalu wa ghayru wa abdasnam, walaupun mereka merubah agamanya, merubah ajarannya, bahkan seumpama mereka menyembah berhala pun, mereka semua yang hidup di zaman fatrah itu mereka semua selamat. Mereka ini menurut kesepakatan para ulama. Fa in qila, kalau ada yang berkata kaifa hada, bagaimana bisa mereka itu dianggap selamat? Ma'anna Nabi SAW akhbar, bahkan bagaimana ini bisa selamat sedangkan Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar bi anna jama'atan min ahli fatra finnar, bahwasanya
sekelompok daripada ahli fatrah itu berada di neraka seperti ka Imri'il Qais wa Hatim At-Ta'i wa ba'di aba'i sahabah. Begitu juga sebagian para bapak-bapaknya sahabat. Fa'inna ba'da sahabati sa'alahu. Sesungguhnya sebagian para sahabat bertanya kepada Rasulullah wa huwa yakhutub. Dan mereka wa huwa yakhutub faqala aina abi? Faqala di mana bapakku? Faqala finnar, ada di neraka. Ujibah, dijawab. Kalau ada yang mengatakan begitu, maka jawabannya bi anna ahadisahu ahadis ahad. Hadis-hadis itu merupakan hadis ahad. Di mana hadis ahad? La tu'aridu. Tu'arudul qat'i. Wa huwa qaulu ta'ala, di mana hadis itu apa ini? Tidak boleh bertentangan dengan hadis dalil yang qat'i. La tu'arudul qat'iyah. Hadis ahad tidak boleh bertentangan dengan dalil yang pasti. Apa dalil yang pasti? Wa huwa qaulu ta'ala, dalil yang pasti wa ma, yaitu firman Allah. Jadi ketika ada hadis ahad bertentangan dengan dalil qat'i, maka dalil ahad itu tidak bisa dijadikan rujukan. Maka yang menang adalah dalil qat'i berdasarkan firman Allah, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulan. Tidaklah kata Allah kami mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Lah di masa fatrah belum ada nabi. Nabi belum diutus oleh Allah. Wa bi annahu yajuzu ay yakuna ta'dzibu man sahha ta'dzibu minhum li amrin yakhtassu bihi ya'lamuhu Allah ta'ala wa rasuluhu ila anqal tanbihun. Jadi alimta, ketika engkau sudah tahu anna ahlal fatrati najuna al-rajih, bahwasanya orang ahlul fatrah itu akan selamat menurut pendapat yang rajih, alimtah, maka engkau tahu anna abawaihi, bahwa sesungguhnya kedua orang tua Nabi Muhammad najiyani, semuanya itu selamat. Kedua orang tuanya Nabi itu semuanya pada selamat karena mereka hidup pada masa fatrah. Dikaunihima min ahli fatrah, karena keduanya hidup pada masa zaman fatrah. Bal jami'u abaihi sallallahu, bahkan seluruh kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu sampai ke atas itu, wa ummahatihi, dan orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu sampai ke atas, najunah, mereka semua itu selamat. Ayahanda Nabi Muhammad selamat, ibunda Nabi Muhammad SAW, kakek Nabi, kemudian neneknya Nabi sampai ke atas, semuanya pada selamat semuanya. Selamat semua. Wa mahkumun bi imani, mereka semua dihukumi beriman kepada Allah. Lam yadkhulhum kufrun, tidak ada sedikit pun di hati mereka yang kekufuran. Wala rajsun, tidak ada najis kepada mereka. Wala aibun, tidak ada aib celah. Wala syai'un, wala rajsa, wala aiba, wala syai'ah mimma kana alil jil. Bahkan tidak ada sesuatu yang terjadi kepada mereka sebagaimana terjadinya pada zaman jahiliyah. Tidak pernah. Mereka semua tidak ada yang kemudian menyembah berhala, atau tidak ada yang tidak beriman kepada Allah, walaupun mereka hidup di zaman fatrah, diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah bi'adillatin naqliyatin, berdasarkan dalil-dalil naqli, sebagaimana firman Allah, wa taqallubuka fis sajidin. Wa qalu sallallahu, dan firman dan sabda Nabi Muhammad, lam azal antakilu minal aslabit tahirat. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang memberikan informasi, yang mengatakan Nabi, lam azal antakilu, saya ini, kata Nabi Muhammad, lam azal antakil, berpindah, minal aslab, daripada, dari mana asalnya, yaitu daripada sulbi yang tahir, yang suci, ila arhamiz zakiyat, kepada rahim yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah, yang suci. Jadi Nabi Muhammad itu, beliau itu dari sulbi yang suci, ketemu sulbi yang suci, ketemu sulbi yang suci,
dan kemudian ketemu kepada Sayyidah Aminah yang suci juga. Artinya Nabi Muhammad terlahir daripada orang tuanya yang suci, tidak pernah sedikit pun yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wiridalika min ahadits al-baliwati mablaw tawatur. Bahkan hadis-hadis itu sampai kepada hadis yang mutawatir. Wa amma Azar, kalau kemudian Azar bagaimana? Yang disebut seorang bapaknya Nabi Ibrahim. Wa amma Azar fakana ammu Ibrahim. Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, melainkan adalah paman daripada Nabi Ibrahim. Wa innama da'ahu bil ab, hanya saja Nabi Ibrahim memanggil Azar dengan sebutan bapak itu li'anna 'adatal Arab, karena kebiasaan orang Arab tada'ul amma bil ab. Mereka itu orang Arab kebiasaan memanggil paman itu dengan sebutan bapak. Wa amma nukila an Abi Hanifah fil fiqh akbar min anna walidil Mustafa mata al-kufri famadmusin alaihi wa hasyawa ay yaqula fi walidil Mustafa dhalik wa ghaltun manlan ala qari yaghfirullahu lahu fi kalimatin syani'atin qalaha. Wa amma al-ajaib ma nusiba lahu ma'a dhalika min iman fir'aun fal haqq alladhina qallahu ala anna abawayhi sallallahu najiyani ala annahu qila innahu ta'ala ahyahuma hatta amina bihi thumma amatahuma li haditsin warada fi dhalika wa huwa ma wuriya an urwa an Aisyah anna Rasulullah sallallahu sa'ala rabbah ayyuhiyya lahu abawayhi fa ahyahuma fa amanna bihi thumma amatahuma. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Urwah, beliau dari Sayyidah Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menghidupkan Allah untuk Rasulullah abawaihi, kedua orang tuanya. Maka kemudian Allah fa'ahyahuma, Allah menghidupkan kedua orang tua Nabi Muhammad. Fa'amanna bihi, maka kedua orang tuanya kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Summa amatama, kemudian setelah beriman Allah mewafatkan kembali kedua orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Suhaili wallahu qadirun ala kulli syai'. Allah taala, menurut Imam Suhail, Allah taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lahu ay yakhussa nabiyahu, begitu juga Allah taala bisa memberikan keistimewaan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima syaa min fadlih, dengan apa yang Allah kehendaki daripada anugerahnya. Wa yun'imu alaihi, dan juga Allah bisa memberikan nikmat anugerah kepada Nabi Muhammad dengan sesuatu yang Allah kehendaki daripada karamahnya Allah Subhanahu wa taala, dari kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Intaha min huruf. Alhamdulillah. Intinya dari sini menjelaskan, intinya daripada pembahasan ini bahwa ibunda dan ayahandanya Nabi Muhammad itu selamat semuanya. Lebih-lebih kedua orang tuanya Nabi Muhammad. Jangankan ibunda dan ayahandanya Nabi Muhammad, orang yang hidup di zaman fatrah pun menurut ulama dimutlakkan. Orang yang hidup di zaman fatrah, sekalipun seumpama orang itu merubah agamanya, ajarannya, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini ibundanya Nabi Muhammad, ayahandanya Nabi Muhammad, di mana ayahandanya Nabi Muhammad berdasarkan sabdanya Nabi Muhammad sendiri, bahwasanya Nabi Muhammad itu dilahirkan daripada sulbi ketemu sulbi, dari sulbi ke sulbi ke sulbi yang suci, ketemu dengan rahim yang suci, yang tersucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nenek-neneknya, buyut-buyutnya Nabi Muhammad, kakek-kakeknya Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hidup di zaman fatrah sebagaimana firman Allah, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulan,
tidaklah kami mengadab suatu kaum hingga kami mengutus seorang rasul. Dan kita tahu ibundanya Nabi Muhammad, ayahandanya Nabi Muhammad wafat di zaman fatrah, yaitu zaman di mana Nabi Muhammad SAW belum diutus oleh Allah, belum diangkat oleh Allah sebagai utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kitab Riwayatul Usul fi Najati Walidayir Rasul. Mudah-mudahan kita semua semakin mantap keimanan kita dan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita beradab kepada Rasulullah, beradab kepada kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah daripada mencaci maki kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim.